Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kesehatan, kesempatan kepada kita, sehingga kita bisa mendengarkan kultum di channel Semamsa SMA Muhammadiyah 1 Medan. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah itu adalah menjadi rahmat bagi alam semesta, karena Rasulullah itu memiliki akhlak yang agung. Dan oleh sebab itu kita sebagai umat Islam harus mencontoh dan meneladani Rasulullah SAW. Ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Muhammad adalah memiliki akhlak yang agung. Di antaranya ia berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Kemudian laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul itu terdapat suri teladan yang baik, yang harus menjadi teladan bagi kita. Al-Quran diturunkan oleh Allah adalah untuk memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada seluruh umat manusia. Hal itu dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, dan Al-Quran itu adalah sebaik-baik petunjuk dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Atas dasar itulah SMA Muhammadiyah 1 membuat program, membuat agenda untuk disampaikan kepada seluruh siswa SMA Muhammadiyah 1 untuk membuat program satu ayat satu hari untuk dihafal. Waktunya adalah 15 menit sebelum jam pertama, sehingga apabila program ini terlaksana, maka dalam satu semester surah Al-Baqarah atau 141 ayat, satu juz, bisa dituntaskan dalam satu semester. Kemudian di semester kedua dilanjutkan dengan juz kedua. Apabila program ini bagi murid yang mencapai target, maka mereka akan diwisuda setahun sekali. Mudah-mudahan program ini adalah terwujud di SMA Muhammadiyah 1 Medan. Kenapa program ini dibuat? Karena banyak bukti di dalam Al-Quran dan juga bukti-bukti bagi para penghafal Al-Quran, para ulama dan ilmuwan. Salah satu buktinya adalah yang pertama, para ulama dan ilmuwan sebelum mereka itu berusia 10 tahun itu sudah mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Kemudian bukti yang kedua,
adalah Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie. Waktu belajar atau kuliah di Jerman, beliau selalu mendapatkan juara 3. Ada ya orang Yahudi ranking 1, ranking 2. Beliau tidak bisa mengalahkannya. Ternyata orang Yahudi pun belajar Al-Quran. Setelah itu, setelah informasi diperoleh oleh Bapak B.J. Habibie, maka beliau sungguh-sungguh belajar Al-Quran, dan ditambah dengan sholat tahajudnya, ditambah lagi dengan puasa Senin Kamis. Akhirnya beliau bisa mendapatkan peringkat 1 atau ranking 1. Itulah ya bukti-bukti bahwa Al-Quran itu adalah memberikan kecerdasan, membentuk manusia jenius. Makanya SMA Muhammadiyah mengambil peran untuk mencoba murid-muridnya menghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ada salah satu perguruan tinggi negeri yang bergengsi di Jawa, mengutamakan menerima mahasiswa yang bisa menghafal beberapa juz Al-Quran. Luar biasa. Kenapa? Karena dari hasil survei mereka membuktikan bahwa anak-anak atau mahasiswa yang hafal Al-Quran itu memiliki kecerdasan, memiliki akhlak yang baik, memiliki kreativitas, dan para dosennya senang mengajari mereka. Berdasarkan petunjuk Al-Quran dan bukti-bukti ilmiah ini, maka SMA Muhammadiyah 1 mengadakan program untuk menghafal 1 ayat 1 hari, 1 juz 1 semester, 2 semester adalah 2 juz. Kemudian mereka akan diwisuda setiap tahunnya. Barangkali ya inilah keunggulan-keunggulan yang kita coba ya di SMA Muhammadiyah 1 Medan ini. Dan kemudian juga kita diingatkan oleh Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Allah menyatakan di sana, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kamu. Ya, demikian juga kalau kita lihat nanti kan surah yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu disampaikan kepada Rasulullah, Iqra, bacalah. Maka dijawab oleh Rasulullah, ma ana biqari, aku tak bisa membaca. Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari. Tapi begitu disambung ayatnya oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka Rasulullah bisa mengikutinya ayat 1 sampai ayat 5. Apa maksudnya? Apa maknanya? Apabila kita membaca ya ataupun bekerja, kita beramal atau apapun yang kita lakukan, apabila menyertakan Allah di situ, maka Allah pasti membantu kita dan mendapatkan kemudahan. Mudah-mudahan ya kajian kultum yang singkat ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi semua bapak dan ibu serta saudara yang mengikuti terus channel SMA Muhammadiyah 1 Medan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.